Bab 2614. Uang datang. Mileye terdiam. Orang tua ini konyol. Namun, dia juga sedikit iri. Bukankah sebenarnya kehidupan lelaki tua itu semacam kebahagiaan? Orang tua itu berkata lagi, "Anak kecil, makam dewa ini benar-benar tidak mudah, kamu harus hati-hati." Mileye mengangguk, "Terima kasih senior telah mengingatkanku." Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin mencapai dewa usia, kamu harus melewati dunia usia ini, dan kamu belum tentu mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, saran aku adalah menstabilkan tingkat alam dan basis kultivasi kamu. Pertama-tama mencapai penguasaan usia. Teknik usia tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sangat rumit, dan tidak dapat dikuasai dalam 3 atau 2 hari. Mileye sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan memberi salam, "Senior, terima kasih telah mengklarifikasi." Orang tua itu tersenyum kecil, "Teman kecil, aku juga punya 2 pertanyaan, bolehkah aku bertanya?" Mileye mengangguk, "Tentu saja." Orang tua itu tertawa, "Bagaimana kamu membaur dengan usia ini?" Mileye berkedip, "Senior ingin tahu." Orang tua itu mengangguk, "Tentu saja, jika kamu tidak nyaman mengatakannya, aku tidak akan memaksanya." Mileye tertawa, "Sebenarnya sangat sederhana, kamu bisa berbicara dengan sungai panjang usia, dia memiliki kecerdasan, kamu bisa berkomunikasi." Orang tua itu diam. Mileye tersenyum dan berkata, "Senior tidak percaya." Orang tua itu mengangguk, "Agak tidak bisa dipercaya, tapi aku tahu, teman kecil tidak punya alasan untuk membohongiku, jadi bisakah kamu menjelaskannya?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak bisa menjelaskan ini, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu tergantung pada kefasihan kamu sendiri." Kelancaran berbicara. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Teman kecil, jangan menggodaku. Aku juga telah berkomunikasi dengan kecerdasan sungai panjang usia, itu sangat sulit bergaul." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu benar-benar ingin tahu?" Orang tua itu mengangguk. Mileye menyeringai, "Ada seseorang di belakangku." Ekspresi orang tua itu membeku. Mileye tersenyum tipis, "Senior, sampai ketemu lagi." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Di situ, orang tua itu geleng-geleng kepala setelah lama terdiam, sialan generasi kedua. Di sisi lain, Mileye berempat sedang berjalan di sungai panjang usia. Keempatnya terdiam. Mileye berkata dengan lembut, "Saat ini, tidak realistis ingin mencapai dewa usia." Nando mengangguk, "Benar-benar tidak realistis. Kultivasi kita sudah sangat cepat. Kalau lebih cepat lagi, itu akan menjadi sedikit tidak normal." Mileye sedikit mengangguk, "Dengan kekuatan kita saat ini, jika kita bertemu dengan master level dewa usia, kita akan dikalahkan lagi. Kita perlu membuat rencana ke depan." Berbicara tentang ini, dia menoleh untuk melihat Nando. "Nando, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin berbagi satu reruntuhan dewa usia dengan kami, di mana itu?" Nando tersenyum kecut, "Saudara Ye, biarpun kita menemukan reruntuhan dewa usia dan kita mendapatkan warisan pihak lain, aku khawatir akan sulit untuk menerobosnya dalam waktu singkat." Mileye tertawa dan berkata, "Kamu salah paham denganku. Tujuanku bukanlah warisan pihak lain, tetapi harta peninggalan pihak lain." Nando sedikit mengernyit, "Harta peninggalan?" Mileye mengangguk, "Kita perlu mendapatkan lebih banyak uang. Selama kita punya cukup uang, dewa usia juga bisa dibunuh." Juan mengangguk cepat, "Ya, ya. Nona Quincy tidak perlu melakukannya sendiri ketika membunuh seseorang." Setelah hening sejenak, Nando berkata, "Ayo pergi."
Keempatnya langsung meninggalkan sungai panjang usia, dan begitu mereka meninggalkan sungai panjang usia, Lanzi membawa ketua bencana dan Yumo muncul di depan Mileye berempat. Lanzi menatap Mileye dengan wajah muram, "Kamu kultivator pedang sialan, kali ini, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa kabur." Mileye tiba-tiba mengeluarkan token Ling Xuantian, dan detik berikutnya, orang tua bertopeng muncul di lapangan. Melihat Mileye, orang tua bertopeng tiba-tiba merasa sedikit pusing. Tuan muda Ye ini benar-benar setan. Mileye berkata dengan lembut, "Bantu aku kirim aku pesan, untuk membunuh Lanzi ini, dan aku akan memberikan 5 juta nadi alam semesta." 5 juta. Di kejauhan, wajah Lanzi langsung berubah ganas, dan dia memelototi Mileye, "Apa kamu gila? Apakah kamu punya 5 juta nadi alam semesta?" Mileye membentangkan telapak tangannya, lalu sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan orang tua bertopeng. Orang tua bertopeng melihat, ternyata ada 5 juta nadi alam semesta di cincin penyimpanan. Melihat 5 juta nadi alam semesta ini, orang tua bertopeng sedikit kaget. Dari mana pria ini mendapatkan begitu banyak nadi alam semesta? Nadi alam semesta ini adalah persis apa yang klan Dewa Taiko berikan kepada 4 saudara mereka sebelumnya. 1 juta nadi alam semesta per orang, ditambah mereka semula masing-masing memiliki 1 juta nadi alam semesta, jadi keempat bersaudara itu memiliki 9 juta nadi alam semesta. Selain 2 juta nadi alam semesta yang diberikan klan Dewa Taiko, ada juga 1 juta nadi alam semesta yang diwariskan oleh ibunya Mileye. Melihat Mileye benar-benar membayar 5 juta nadi alam semesta, tidak hanya orang tua bertopeng, tetapi juga ketua bencana dan Yumo di kejauhan sedikit terkejut. Mereka menoleh melihat Lanzi, bahkan mereka juga ingin membunuh Lanzi ini. 5 juta nadi alam semesta. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa. Hanya kekuatan tertinggi seperti makam dewa yang dapat mengeluarkan begitu banyak nadi alam semesta dengan mudah. Dari mana Mileye ini berasal? Saat ini, Lanzi tiba-tiba berkata dengan galak, "Klan Dewa Taiko." Klan Dewa Taiko yang membantu mereka. Dia tahu bahwa nadi alam semesta ini pasti diberikan kepada Mileye oleh klan Dewa Taiko, dan hanya kekuatan super seperti klan Dewa Taiko yang dapat menghasilkan begitu banyak nadi alam semesta. Meski klan Dewa Taiko sudah tidak sehebat dulu lagi, tapi 5 juta nadi alam semesta pasti masih ada. Memikirkan hal ini, niat pembunuhan muncul di mata Lanzi. Klan Dewa Taiko lah yang memblokir mereka di awal, yang mencegah mereka memenggal Mileye berempat di waktu yang tepat. Tapi sekarang, kekuatan keempat Mileye telah meningkat drastis, bahkan jika mereka bergabung, akan sulit untuk membunuh mereka. Di kejauhan, orang tua bertopeng melirik Mileye, lalu berkata, "Tuan muda Ye, apakah kamu benar-benar ingin mengirim token penangkapan?" Mileye mengangguk, "Kirim. Siapa yang bisa memenggal kepala wanita itu, aku akan memberikan 5 juta nadi alam semesta kepada siapapun." Orang tua bertopeng ragu-ragu, lalu mengangguk, "Oke." Setelah berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, Lanzi di kejauhan tiba-tiba berkata dengan garang, "Yang mulia, apakah Paviliun Xianbao benar-benar ingin membantunya?" Orang tua bertopeng memandang Lanzi, "Kami hanya membantu mengeluarkan token penangkapan, bukan membantu Tuan Muda Ye." Lanzi menatap orang tua bertopeng, "Beraninya kamu menangkap orang dari makam dewa?" Orang tua bertopeng sedikit mengernyit, "Kamu tidak akan mengancamku, kan?" Lanzi mengepalkan tangan kanannya perlahan, "Bagaimana jika aku mengatakan iya?" Orang tua bertopeng berkata dengan lembut, "Jika kamu melakukan ini, maka aku hanya dapat memanggil ketua paviliun kami."
Izinkan aku memberitahu kamu, Lanzi, Tuan Muda Ye ini mengirimkan token penangkapan mungkin tidak dapat membunuh kamu, tetapi jika kamu mengganggu ketua paviliun kami, ketika ketua paviliun mengirim token penangkapan, kepalamu akan jatuh ke tanah dalam sekejap. Apakah kamu percaya? Lanzi balas tertawa dengan marah, konyol. Kepalaku jatuh ke tanah. Konyol sekali. Di samping, Yumo ragu-ragu, lalu berkata, Lanzi, jangan memprovokasi paviliun Xianbao ini. Dia pernah berurusan dengan paviliun Xianbao sebelumnya, meskipun paviliun Xianbao ini adalah kamar dagang, meskipun kekuatannya tidak terlalu bagus, ketua paviliun benar-benar sedikit menentang langit. Wajah Lanzi sangat muram, paviliun Xianbao yang tidak memberiku muka. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba menatap orang tua bertopeng, dan berkata dengan cemas, Senior, dia telah mengancam paviliun Xianbao kita seperti ini. Bisakah ini ditoleransi? Cepat panggil Quincy untuk keluar. Orang tua bertopeng ragu-ragu sejenak, lalu menoleh ke arah Lanzi. Lanzi, aku ulangi untuk yang terakhir kali, kami hanya membantu Tuan Muda Ye mengeluarkan token penangkapan. Kami tidak bermaksud membantunya. Jika kamu punya uang, kami dapat membantu kamu juga mengirim token penangkapan. Lanzi menatap orang tua bertopeng. Jika kamu berani mengeluarkan token penangkapan itu, sama saja dengan menyatakan perang terhadap makam dewa atas nama paviliun Xianbao. Dia sangat jelas bahwa jika paviliun Xianbao benar-benar mengirimkan token penangkapan ini, seseorang pasti akan datang untuk membunuhnya, dan seseorang pasti akan tergoda oleh 5 juta nadi alam semesta, bahkan master di dalam makam dewa. 5 juta nadi alam semesta. Benar-benar terlalu banyak. Jangankan orang lain, dia juga tergoda. Ketika Yumo mendengar kata-kata Lanzi, ekspresinya berubah. Lanzi, jangan. Ketua bencana buru-buru berkata, jangan. Keduanya sedikit bingung saat ini. Pertama, mereka sama sekali tidak bisa mewakili seluruh makam dewa. Jika hal seperti ini terjadi, mungkin akan membakar diri sendiri. Kedua, ketua paviliun yang misterius benar-benar sedikit menentang langit. Terutama ketua bencana, dia sendiri yang mengalami kengerian Quincy itu. Itu adalah wanita yang bahkan lebih mencolok dari Mileye. Lanzi mengabaikan ketua bencana dan Yumo, dia menatap orang tua bertopeng. Orang tua bertopeng berpikir sejenak, lalu mengangguk, dia membentangkan telapak tangannya, jimat tiba-tiba naik ke langit, dan sesaat kemudian, sebuah tirai cahaya besar muncul di kedalaman langit berbintang. Di dalam tirai tipis itu, sesosok buram perlahan muncul, dan tak lama kemudian, Quincy muncul di depan semua orang. Saat ini Quincy berada di sebuah gua, tidak jauh di belakangnya, ada orang tua kurus yang duduk bersila. Orang tua itu tidak memiliki aura apapun. Mileye melirik ke gua, dan sedikit bingung, mungkinkah Quincy pergi merampok makam? Quincy menoleh tiba-tiba, dan ketika dia melihat Mileye, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, apakah kamu mencariku? Mileye buru-buru menggelengkan kepalanya, bukan aku. Orang-orang dari makam dewa mencarimu. Quincy berkedip, makam dewa mencariku. Mileye mengangguk dan berkata, dia menunjuk ke Lanzi di kejauhan. Quincy memandang Lanzi, apakah ada perlu? Lanzi tampak tenang, ketua paviliun Qin, orang-orangmu ingin menangkapku. Quincy sedikit mengernyit, dia memandang orang tua bertopeng. Orang tua bertopeng ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Muda Ye yang ingin menangkapnya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi dia menolak kami menyebarkan token penangkapan. Katanya jika kita menangkapnya, artinya kita menyatakan perang dengan makam dewa. Quincy memandang Lanzi, bisakah kamu mewakili makam dewa? Lanzi menatap Quincy, ya.
Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu yakin?" Lanzi berkata dengan muram, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Aku bilang aku bisa. Oh, apa Pavilion Xianbao berani menyatakan perang terhadap makam dewa?" Quincy berkedip, dan detik berikutnya, dia membuat segel dengan kedua tangan dan diam-diam melafalkan mantra. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Simsalabim, ayo, datang uangnya." Oh tidak, datang pedang. Datang pedang. Bang. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di atas kepala Lanzi, dan detik berikutnya, pedang itu jatuh lurus ke bawah. Sebelum Lanzi dapat bereaksi, dia ditusuk oleh pedang itu. Bang. Tubuh fisik Lanzi langsung hancur. Setiap orang bersambung.